Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan belajar apa ya? Kalian ada yang tahu? Ekosistem, Bu. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua. Kepada ketua, dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ekosistem ini bukannya udah sering ya kita dengar. Nah, ada nggak sih salah satu dari kalian atau kalian ingin mengajukan diri apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Saya, Bu. Ya, silakan ini. Izin, Bu. Jadi ekosistem itu merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul sekali. Baiklah, untuk ekosistem tadi akan saya jelaskan pada PPT berikut. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Andin tadi, ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana merupakan suatu kesatuan fungsional komponen yang satu dengan lainnya. Nah, mereka itu saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Baiklah, selanjutnya ekosistem ini terdiri dari dua ekosistem, yang dimana itu ada ekosistem terestrial dan ekosistem akuatik. Nah, ekosistem terestrial ini terdiri dari hutan, sabana, gurun, bioma, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem akuatik itu terdiri dari laut dan juga sungai atau danau dan sebagainya. Baiklah, di sini juga ada komponen dari penyusun ekosistem sendiri, yang dimana komponen penyusunnya itu terdiri dari dua, ada faktor biotik dan juga faktor abiotik. Baiklah, sebelum untuk menjelaskan ini, teman-teman semua, apakah ada yang tahu pengertian dari faktor abiotik dan juga faktor biotik? Jika ada, boleh menyampaikan argumennya atau pendapatnya. Izin jawab, Bu. Baik, silakan Epi. Kalau faktor biotik itu meliputi kehidupan makhluk hidup di bumi, baik individu, populasi maupun komunitas. Nah, sedangkan faktor abiotik itu meliputi seperti cahaya, matahari, suhu air, dan ketinggian. Baik, betul sekali sudah disampaikan oleh Epi. Nah, baik, akan saya jelaskan sedikit. Faktor biotik ini adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, faktor biotik juga meliputi tingkatan organisasi di dalam ekologi yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Nah, untuk faktor abiotiknya tersendiri, faktor abiotik adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan juga kimia seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan juga garis lintang. Baiklah, di ekosistem tersebut ada yang namanya individu. Nah, individu ini merupakan organisasi atau organisme tunggal, yang dimana makhluk hidup ini hidup secara individu, tidak bersama atau dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada populasi. Nah, berbeda dengan individu, kalau populasi ini merupakan kumpulan dari individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah dan juga waktu tertentu, seperti contoh yang ada pada gambar di sini. Kalian tahu nggak sih ini gambar apa? Penguin. Nah, penguin ini kan merupakan sebuah populasi yang dimana kumpulan individu sejenis yang hidup pada daerah tutup atau daerah dingin. Selanjutnya itu ada komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan juga daerah tertentu, yang dimana mereka ini saling berinteraksi dan juga
ini. Dan juga ekosistem tersendiri ini memiliki tipe yang dimana pertama ada tipe ekosistem terestrial. Apa kalian ada yang tahu ekosistem terestrial? Atau ya, silakan Andi. Ekosistem terestrial itu merupakan ekosistem daratan. Contohnya kayak tadi sudah sebutin tuh kayak gurun, sabana, pegunungan, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Andin, jawabannya benar sekali. Akan saya jelaskan sedikit. Ekosistem yang lingkungannya fisiknya berupa daratan berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya. Ekosistem darat ini dibedakan menjadi beberapa bioma. Nah, bioma padang pasir, bioma padang rumput, bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan basah, dan juga bioma hutan gugur. Selanjutnya ada juga tipe ekosistem ini contohnya dari agak blur ya. Contoh dari ekosistem terestrialnya gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan juga tundra. Selanjutnya tipe ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik ini merupakan ekosistem yang meliputi perairan. Nah, contohnya itu ekosistem air tawar, air laut, estuari, yang merupakan muara tempat bersatunya sungai dan laut, ekosistem pantai, dan juga ekosistem sungai. Nah, ini berikut contoh-contohnya dari tipe ekosistem akuatik. Dan selanjutnya itu ada juga tipe ekosistem buatan. Nah, tipe ekosistem buatan ini yang merupakan diciptakan sendiri oleh manusia, yang dimana untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan, dominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati dan juga pinus. Nah, ini salah satu contoh tipe ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia sendiri. Nah, sudah sampai penyampaian materi dari saya. Baiklah teman-teman semua, tadi saya sudah memaparkan materi yang mengenai ekosistem. Nah, sekarang saya akan menampilkan video yang dimana ini merupakan kerusakan yang ada di ekosistem atau pemusnahan. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah terjadi. Dan kita Baiklah, berikut tadi kalian lihat kan bahwa ada kerusakan ekosistem yang ada pada tanah kering. Nah, itu merupakan salah satu kerugian yang dapat kita rasakan, apalagi juga pada makhluk hidup yang ada di sana. Baiklah, sekian dari video ini. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan lembar kerja berupa mengenai ekosistem, yang dimana ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Saya izin bertanya, apakah kalian telah membentuk kelompok atau memang belum ada kelompok sama sekali? Sudah, Ibu. Jika sudah, saya akan membagikan lembar kerja ini, dan kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Kasih dulu apa? Ada. LKM aku tadi mana? LKPD. Dia aku enggak. Untuk waktu pengerjaannya ini sekitar 10 menit, apakah cukup? Mengingat waktu kita yang sedikit. Cukup. Baiklah, jika cukup, mohon dikerjakan dengan cepat. Baiklah, apakah pekerjaan yang sudah selesai?
untuk satu. Please ya. Aku adalah juara umum 1. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Amati ekosistem yang ada pada gambar di bawah ini. Identifikasilah berbagai komponen abiotik dan biotik di dalam ekosistem tersebut. Catat semua yang kalian temukan pada kolom yang tersedia. Untuk gambar pertama itu ada ekosistem hutan. Komponen biotiknya itu ada pohon, ada rumput-rumput, lalu komponen abiotiknya itu ada tanah dan cahaya matahari, udara. Lalu yang kedua itu ada ekosistem laut. Komponen biotiknya itu terdiri dari ikan, terumbu karang, mungkin itu. Lalu yang abiotiknya itu ada air dan batu-batuan. Lalu ekosistem padang rumput, biotiknya itu ada hewan zebra dan rumput, dan abiotiknya itu ada tanah dan udara serta cahaya matahari. Yang terakhir yaitu ada ekosistem gurun. Komponen biotiknya ada ini enggak sih? Ada pohon kecil 1. Dan abiotiknya itu ada pasir, tanah, cahaya matahari dan udara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andi. Mungkin bisa diberikan aplaus. Tadinya untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Bu. Dari hasil diskusi dari kelompok kami, di ekosistem hutan itu ada komponen biotiknya itu ada pohon, ada semak-semak juga Bu. Dari komponen abiotiknya ada tanah, ada cahaya matahari dan juga ada temperatur atau suhu. Untuk ekosistem laut itu komponen biotiknya itu ada ikan besar, ikan kecil, ada juga terumbu karang. Untuk komponen abiotiknya itu ada air, mungkin hanya air. Di ekosistem padang rumput itu untuk komponen abiotiknya itu ada suhu, terus ada cahaya matahari juga, ada tanah. Kemudian untuk komponen biotiknya ada hewan seperti zebra dan kerbau. Untuk ekosistem gurun yang komponen biotiknya itu ada pohon. Kemudian faktor abiotiknya ada cahaya matahari, pasir atau tanah, dan temperatur atau suhu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk Deborah. Boleh diberikan aplaus untuk Deborah. Baiklah, mungkin hanya ini saja materi pelajaran kita hari ini. Mungkin sebelum saya menutup, apakah teman-teman dapat memberikan kesimpulan pada materi yang sudah saya berikan tadi? Mungkin untuk satu orang bisa memberikan kesimpulan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, teman-teman. Ayo kepada Mega, mungkin bisa. Baik Bu, saya izin menyimpulkan. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak terpisahkan atau saling berikatan. Nah, dalam ekosistem ini ada terbagi dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen yang terdiri dari organisme-organisme hidup seperti pohon, tumbuhan, terus hewan dan sebagainya. Sedangkan komponen abiotik yaitu yang terdiri dari organisme yang tidak hidup seperti bebatuan, tanah, suhu, udara dan lain-lain. Ya, sekian. Baik, terima kasih untuk penjabaran atau kesimpulan dari Mega tadi. Baiklah, kesimpulan tadi merupakan bagian dari penutup kita. Namun saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kita ini tinggal di dekat atau selalu lingkungan kita ini ada ekosistem. Nah, kita sebagai peserta didik harusnya kita mempunyai jiwa atau tingkah laku untuk menjaga ekosistem kita agar ekosistem ini terjaga. Dan di mana ekosistem ini kan merupakan tempatnya kita hidup atau tempatnya kita saling berinteraksi antara kita dengan makhluk lainnya. Jadi kita harus mampu untuk menjaga lingkungan tersebut, karena dengan menjaga tersebut kita akan mengurangi permasalahan atau kerusakan yang ada pada video tadi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini.
tetaplah semangat walaupun kalian lagi merasa stres berat. Jadikanlah ini sebagai semangat kalian untuk meraih cita-cita kalian. Jangan lupa semangat dan juga berdoa. Kalian sudah mengerjakan LKPD tadi dan juga salah satu anggota dari kelompok kalian sudah menyampaikan kesimpulan Irfan. Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata yang berkenan di hati kalian. Ibu minta maaf. Mungkin sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua boleh memulai? Baik, marilah teman-teman sebelum kita pulang sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum